Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari, NIM 2119185. Insya Allah hari ini saya akan mencoba untuk menyatukan materi ilmu komunikasi dari bab 1 sampai bab 6. Bab 1 yaitunya pengertian dan ruang lingkup ilmu komunikasi. Poin A, pengertian ilmu komunikasi. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang diambil dari kata komunis yang berarti sama. Jadi, ilmu komunikasi adalah proses interaksi yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tujuan sama. Kemudian, pengertian ilmu komunikasi secara etimologi, yaitu proses interaksi yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tujuan yang sama. Seterusnya, poin selanjutnya, ruang lingkup ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi sosial. Yang kedua, komunikasi bisnis. Yang ketiga, komunikasi sosiologi organisasi. Yang keempat, komunikasi tradisional. Yang kelima, komunikasi sosial budaya. Poin selanjutnya, elemen-elemen penting ilmu komunikasi. Yang pertama, upel. Yang kedua, message. Yang ketiga, channel. Yang keempat, noise. Yang kelima, feedback. Yang keenam, efek. Selanjutnya, saya akan masuk kepada bab 2, yaitu prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang kedua, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang kesepuluh, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan interaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya bab 3, yaitu hambatan-hambatan komunikasi. Selanjutnya bab 3, yaitu hambatan-hambatan komunikasi. Poin A, hambatan komunikasi. Yang pertama, gangguan mekanik dan semantik. Yang kedua, saluran komunikasi. Poin selanjutnya, komponen hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi, yang terdiri dari yang pertama, hambatan dari pengirim pesan. Yang kedua, hambatan dari penyedia atau simbol. Yang ketiga, hambatan media. Yang keempat, hambatan dari penerima pesan. Yang kelima, hambatan bahasa dan sandi. Yang kedua, hambatan mekanis. Poin selanjutnya, faktor penghambat komunikasi. Yang pertama, hambatan psikologis, yaitu hambatan yang ada dalam diri sendiri yang bersifat psikis. Yang kedua, hambatan semantik, yaitu menyangkut bahasa yang digunakan. Yang ketiga, hambatan ekologis, yaitu hambatan karena gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Selanjutnya, komunikasi verbal dan nonverbal. Poin yang pertama, pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Unsur penting dalam komunikasi verbal, yang pertama bahasa, yang kedua keterbatasan bahasa, yang ketiga kata. Poin selanjutnya, jenis komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara dan menulis. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Poin selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Poin selanjutnya, klasifikasi pesan nonverbal.
Yang pertama, pesan kinesik. Yang kedua, pesan sosial. Yang ketiga, pesan gestur. Yang keempat, pesan proksenik. Yang kelima, pesan artifaktur. Yang keenam, pesan paralinguistik. Yang ketujuh, pesan sentuhan dan bau. Yang kedelapan, bau-bauan. Poin selanjutnya, fungsi pesan nonverbal. Yang pertama, repetisi atau mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua, substitusi atau menggantikan lambang verbal. Yang ketiga, kontradiksi atau menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Yang keempat, komponen atau melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Yang kelima, aksentuasi atau menegaskan atau menggarisbawahi. Poin selanjutnya, fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal berfungsi untuk memproduksi makna yang komunikatif. Komunikasi nonverbal berfungsi untuk mengendalikan sebuah interaksi dalam suatu cara yang halus. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 5, komunikasi intrapersonal. Poin yang pertama, pengertian. Komunikasi intrapersonal adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang dan tanda-tanda atau tingkah laku. Poin selanjutnya, sistem komunikasi intrapersonal. Yang keempat, motivasi diri. Yang kelima, terfokus. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kemampuan beradaptasi. Poin selanjutnya, teori komunikasi intrapersonal. Yang pertama, teori message design logis. Yang kedua, teori akomodasi komunikasi. Yang ketiga, teori pengurangan ketidakpastian. Yang keempat, teori pelanggaran harapan. Bab selanjutnya yaitu bab 6, komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal adalah sebuah komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara satu orang komunikator dengan orang lain. Poin selanjutnya, komponen komunikasi interpersonal. Yang pertama, pesan. Yang kedua, encoding. Yang ketiga, media. Yang keempat, decoding. Yang kelima, komunikate. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, konteks. Yang kedelapan, gangguan. Yang kesembilan, efek. Poin selanjutnya, ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, arus pesan dua arah. Yang kedua, suasana non-formal. Yang ketiga, umpan balik segera. Yang keempat, peserta tanda dalam jarak dekat. Yang kelima, pengiriman dan penerimaan pesan secara simultan dan spontan. Poin selanjutnya yaitu faktor pendukung, terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Poin selanjutnya, sifat komunikasi. Yang pertama, melibatkan dua orang individu atau lebih. Yang kedua, bersifat relasional. Yang ketiga, berada dalam rangkaian kesatuan. Yang keempat, melibatkan pesan verbal atau non-verbal. Yang kelima, melibatkan berbagai pilihan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.